Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Walidatus Soliha. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu membuat soal dengan tipe embedded answer. Nah, tipe soal seperti ini biasanya kita gunakan untuk membuat pertanyaan dari suatu teks gitu ya, atau satu buah question bisa berisi beberapa pertanyaan. Seperti misalkan soal-soal bahasa Inggris gitu ya, atau bahasa Indonesia, atau soal studi kasus. Jadi diketahui suatu permasalahan, kemudian nanti pertanyaannya bisa ada beberapa. Oke. Nah, untuk membuat itu mungkin kita langsung saja ke question bank. Pertama login dulu ke model masing-masing, kemudian masuk ke course-nya. Setelah itu klik icon gerigi yang di sebelah kanan atas, lalu pilih more, kemudian kita masuk ke question bank ya. Oke, misalkan kita akan membuat soal yang ada di dalam bab SPL misalkan. Nah, di sini create question. Saya ulangi, klik create new question. Kemudian, nah, tipe pertanyaannya kita pilih yang embedded answer atau close ya. Seperti ini. Kemudian add. Nah, lalu question name, namanya kita tentukan, misalkan namanya apa nih? Namanya embedded gitu ya, nama soalnya. Nah, pertanyaannya di sini, misalkan kalau baik, misalkan di sini pertanyaannya bahasa Inggris ya. Ini saya copy saja, dapat dari internet. Seperti ini, cerita. Jadi ada suatu cerita. Kemudian ada pertanyaannya. Pertanyaannya misalkan ini which of the following dan seterusnya. Nah, cara kita membuat jawabannya itu dengan menggunakan kurung kurawal. Kemudian di sini ada, saya tuliskan satu itu berarti mau kita beri poin berapa. Kalau misalnya mau dikasih poin 2, berarti ini diganti 2. Kemudian titik 2. Lalu bentuknya seperti apa? Kalau bentuknya pilihan, maka kita buat menggunakan kode MC. MC itu berarti multiple choice. Oke, seperti ini. Boleh juga ditulis multiple choice, tapi agar lebih singkat kita tuliskan MC saja. Kemudian, nah, titik 2, lalu pilihan jawabannya. Nah, di sini pilihan jawabannya ada 5 ya. Oke, saya tuliskan dulu. Untuk setiap pilihan jawaban itu diberikan tanda seperti ekivalen ya. Nah, ini seperti ekivalen, ini untuk pemisah jawaban. Nah, pilihan jawaban yang kedua rare tadi, kemudian benevolent, malevolent. Rare, benevolent, kemudian ada oke, seperti ini. Nah, jawaban benar itu diberikan tanda sama dengan. Kalau pada pilihan jawaban benar itu ada di bagian yang pertama, bagian awal dia sudah langsung benar. Ini tidak perlu pakai lambang ekivalen, langsung saja sama dengan. Kalau misalkan jawaban benarnya ada di yang berikutnya, rare misalkan, berarti perlu kita gunakan tanda ekivalen, menandakan dia menandakan dia pilihan jawaban, kemudian tanda sama dengan gitu. Nah, karena tadi jawabannya yang dangerous, berarti ini kita beri sama dengan. Kemudian pertanyaan kedua bisa kita langsung tuliskan di bawahnya.
Sini pertanyaan keduanya adalah which of this following. Oke, saya copy saja supaya lebih cepat. Nah, which of the following, ya kan. Kemudian biar oke, kita tuliskan lagi kurung kurawal, kemudian pilihan jawabannya adalah through, during, throughout. Oke, saya tidak tuliskan semua ya. Saya ini multiple choice. Kemudian multiple choice pun bisa kita shuffle seperti pada soal multiple choice yang biasa. Maksudnya di shuffle ini nanti untuk murid yang pertama dengan murid yang kedua itu tidak melihat urutan jawaban yang sama persis gitu ya. Tidak melihat urutan jawaban yang sama persis. Through, during, throughout. Oke. Jawabannya karena di yang pertama saya tuliskan begini. Through, during, out. Ada pilihan jawaban boleh banyak, bebas. Oke. Kemudian bisa juga pertanyaan berikutnya. Nah, ini bentuknya ada. Oke, pertanyaan ketiga seperti ini. Oke, jawabannya adalah lecturer. Oke, kurung kurawal. Kemudian kita beri poin 1. Nah, multiple choice juga bentuknya bisa horizontal ataupun vertikal bentuknya. Horizontal dan vertikal ini nanti dia menggunakan radio button. Misalkan saya coba yang horizontal ya. Kemudian di shuffle sehingga kita berikan kode MCHS di sini. MCHS, lalu jawabannya tadi ada di D ya. Lecture, lecturer, lectured. Oke. Berarti biasa. Lecturer, kemudian jawabannya di sini. Nah, saya ambil 3 pilihan saja. Sekarang kita lihat hasilnya. Feedback ini tidak perlu dituliskan. Kemudian multiple try, kalau bisa tidak perlu, karena kalau kita isi nanti siswa bisa mencoba beberapa kali, kemudian diberi petunjuk. Kalau dalam rangka latihan ini akan sangat baik sekali, tapi ketika untuk buat soal ujian sebaiknya tidak perlu. Kemudian kita langsung save changes. Nah, ini tadi pertanyaan kita, embedded question. Kita lihat hasilnya. Preview. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau yang multiple choice bentuknya ke bawah. Jadi tinggal dipilih jawabannya seperti itu. Kemudian kalau field yang ini tadi multiple choice tapi di shuffle. Ya, kalau bagi kita tidak ada bedanya, tapi kalau kita coba lagi nanti ini urutan jawabannya berubah. Gitu. Kemudian yang ketiga tadi MCHS ya, multiple choice horizontal. Nah, ini bentuknya radio button ke kanan. Kalau kita buat vertikal MCVS itu ke bawah. Oke, kalau kita mau coba MCVS saya tutup dulu. Kita edit question. Ya. Ini tadi di sini kita buat ini MC misalkan ke bawah ya. MCVS multiple choice vertikal di shuffle. Oke, coba kita lihat lagi. Save changes. Kemudian di pertanyaannya klik edit, lalu klik preview. Nah, seperti ini yang bentuknya multiple choice vertikal ya. Kemudian dia akan di shuffle, jadi akan berbeda kalau setiap siswa membuka soal. Baik, mungkin cukup sekian. Oh iya, bisa juga kita misalkan membuat pertanyaan, itu jawabannya ada di tengah-tengah. Saya coba satu lagi ya. Misalkan seperti ini. Pertanyaan yang kedua, misalkan ayah pergi ke, nah di sini pilihannya. Jadi jawabannya bisa di tengah-tengah kalimat. MCS misalkan, kemudian baik,
Jadi ayah pergi ke, nah di sini misalkan jawabannya adalah kantor, pilihan jawaban lainnya rumah, kemudian pilihan berikutnya taman. Nah lalu dia ada pertanyaan lagi, ayah pergi ke titik-titik sedangkan ibu misalkan berada di, seperti itu. Sini poinnya 1, kemudian MCS. Oke. Nah, di sini jawabannya sedangkan ibu berada di rumah. Kemudian taman. Satu lagi pasar. Nah, kalau sudah seperti ini misalkan oke, kita save changes. Nah, lalu kita lihat pertanyaannya tadi embed 2 ya namanya, edit, kemudian preview. Nah, bentuknya seperti ini jadinya, ayah pergi ke, nah, tinggal dipilih misalkan, sedangkan ibu berada di, nah, kemudian kalau kita coba submit, nah yang ini salah kan, harusnya ayah pergi ke kantor. Ya, kira-kira seperti itu saja untuk pembuatan soal yang tipenya embedded answer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.